Disunahkan ketika hendak tidur membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, serta akhir surah Al-Baqarah. Ini termasuk bacaan penting yang harus diperhatikan. Ya. Surat apa saja yang dibaca sebelum tidur? Ayat kursi. Kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat terakhir surat Al-Baqarah. Banyak hadis sahih yang menyebutkan hal tersebut. Dalam Sahihain disebutkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, barang siapa membaca keduanya di malam hari, maka hal itu telah mencukupinya. Sekelompok ulama berkata, maksudnya hal itu senilai dengan sholat malam. Sedangkan yang lain mengatakan maksudnya keduanya cukup untuk melindunginya dari keburukan di malam hari. Jadi apa? Ini dahsyatnya ya surat ya Al-Baqarah, dua ayat terakhir. Ya, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah kalau dibaca sebelum tidur maka akan mencukupi bagi orang tersebut. Apa makna mencukupinya? Yang pertama setara dengan sholat malam. Ya. Pendapat yang kedua mencukupinya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang tersebut di malam hari dari segala keburukan-keburukan yang ada. Ya. Maka jangan tinggalkan ini dua terakhir ya surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam membaca surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Ya, jadi Rasul itu tidak pernah meninggalkan bacaan surat Al-Ikhlas dan Al-Muawwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Telah kami sebutkan pada pasal melakukan nafas dengan ayat Al-Quran, maka Rasul membaca. Ya, pertama dibaca ayat kursi, kemudian dibaca surat Al-Ikhlas, dibaca surat Al-Falaq, dibaca surat An-Nas, kemudian ia membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ditiup. Ya, setelah ditiup maka kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Itu namanya nafas, dan diniatkan untuk meruqyah diri sendiri, yaitu ruqyah mandiri. Ya. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah aku melihat orang berakal yang masuk Islam hendak tidur sebelum membaca ayat kursi. Ya, maka kata Ali bin Abi Thalib, orang muslim yang berakal itu kalau mau tidur maka dia membaca ayat kursi. Dari Ali radhiyallahu anhu pula ia berkata, tidak pernah kulihat orang berakal hendak pergi tidur sebelum membaca tiga ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Nah, ada riwayat dua ayat terakhir surat Al-Baqarah atau tiga ayat terakhir. Ya, maka baca tiga ayat terakhir. Ya, supaya mendapatkan seluruh keutamaannya. Ya. Sanadnya sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Uqbah bin Amir berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, janganlah engkau melewati satu malam kecuali engkau membaca surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Tidaklah malam hari tiba pasti aku membacanya. Ini ya, ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah bin Amir, wahai Uqbah, janganlah engkau melewati satu malam pun kecuali yang engkau membaca surat Al-Ikhlas, engkau membaca surat Muawwidzatain, engkau membaca surat An-Nas, dan membaca surat Al-Falaq. Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka menyunahkan membaca seluruh surat tersebut sebanyak 3 kali di setiap malam, yakni surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Ya, kalau surat Al-Ikhlasnya tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dibaca masing-masing berapa kali? 3 kali. Ibrahim juga berkata, Nabi SAW tidak tidur sampai membaca surat Az-Zumar dan surat Al-Isra. Ya. Kemudian apa? Membaca surat Az-Zumar dan surat Al-Isra. Kemudian
Ada keutamaan membaca surat Al-Mulk.